Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona, sebuah makhluk sangat kecil berukuran sekitar 125 nanometer, namun bisa menyebabkan kematian. Gejala yang biasa tampak, demam, lebih dari 38 derajat Celcius, flu dan batuk, sulit bernapas, serta sakit kepala. Penularannya dapat secara langsung melalui droplets dan tidak langsung melalui benda-benda yang terkena virus. Lantas, apa upaya dalam adaptasi dan perilaku baru pada masa pandemi? Yang pertama, jika sedang flu, lansia, dan balita di rumah saja. Yang kedua, sedia hand sanitizer dan tidak lupa pakai masker jika berpergian. Yang ketiga, jaga jarak 1-2 meter. Yang keempat, say hello, tidak bersentuhan. Yang kelima, selalu mencuci tangan dengan cara yang baik dan benar. Hai semuanya, jadi di sini aku ingin berbagi informasi ke kalian apa saja sih yang akan dibutuhkan pada saat ingin berpergian. Nah, jadi yang pertama harus dibawa itu adalah hand sanitizer. Jadi hand sanitizer ini adalah penting untuk mencuci tangan kalian, karena mencuci tangan itu sangat penting sebelum kalian melakukan aktivitas sesuatu. Nah, yang kedua, kalian harus wajib banget nih membawa masker cadangan. Kenapa? Karena masker itu tahannya 12 jam dalam sehari. Jadi jika kalian ingin traveling atau ingin melakukan perjalanan jauh, kalian harus wajib banget nih bawa masker cadangan. Lalu yang ketiga itu adalah kalian harus wajib banget nih membawa HP dan dompet, karena dimana HP dan dompet ini merupakan kebutuhan pribadi kalian semua. Keempat, kalian juga diwajibkan membawa tisu. Tisu ini sih sebenarnya opsional, cuman kalau misalkan orang-orang yang memakai hand sanitizer dan tangannya basah, pasti butuh tisu untuk mengelapnya. Juga kalau misalkan ada suatu barang yang menurut kalian kotor, kalian bisa langsung lap. Lalu selanjutnya, kalian juga bisa membawa alat ibadah pribadi di dalam tas kalian. Kalau bisa alat ibadah pribadinya yang jauh lebih kecil ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, kalian juga wajib banget membawa air minum sendiri agar kalau kalian haus, kalian tidak perlu beli lagi di jalan, dan ini juga bisa menemani kalian buat di perjalanan. Mungkin itu saja yang harus dibawa. Teman-teman jangan lupa stay safe ya. Satu, latihan aerobik disebut juga dengan latihan kardiorespirasi karena melatih jantung dan paru-paru yang bermanfaat untuk melambatkan denyut nadi, melebarkan atau membuka pembuluh darah, meningkatkan pompa darah lemak. Contohnya senam aerobik. Naik turun tangga di dalam rumah selama 10-15 menit atau 2-3 kali sehari. Serta berjalan kaki di sekeliling rumah. 2. Latihan anaerobik. Latihan anaerobik bertujuan untuk melatih kekuatan otot dengan menggunakan beban atau perabotan rumah seperti kursi, sofa, meja, atau tempat tidur. Contohnya, lunges, push up, dan lain-lain. Dilansir dari Instagram Kemenkes RI, jika kita ingin berolahraga di luar rumah, maka tetap memakai masker dan menjaga jarak. Jika stres atau bingung, berceritalah kepada keluarga, teman, atau seseorang yang dapat dipercaya. Menonton film, mendengarkan musik, membaca buku, novel, atau melakukan hobi yang disukai. Makanan. Makan makanan bergizi seimbang sangat diperlukan untuk membangun kekebalan tubuh agar terlindung dari infeksi virus serta membangun kekebalan ekstra bagi tubuh.
Berikut pedoman makanan bergizi seimbang menurut Kemenkes RI. Yang pertama, makan dengan komposisi lengkap dengan pedoman isi piringku. Dalam pedoman tersebut terdiri dari 1. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Yang kedua, lauk pauk sebagai sumber protein dan mineral. Yang ketiga, sayuran dan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Yang kedua, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber terbaik vitamin, mineral, dan serat. Vitamin dan mineral berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh dan meningkatkan imunitas tubuh. Imunitas tubuh yang meningkat membantu dalam pencegahan wabah COVID-19. Yang ketiga, jaga kebersihan dan amanan pangan dengan cara 1. Cuci tangan dengan sabun di air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Kedua, masak makanan sampai benar-benar matang, terutama bahan makanan protein hewani. Yang ketiga, simpan makanan matang pada suhu yang tepat. Yang keempat, gunakan air dan bahan makanan yang aman dan higienis. Yang keempat, kurangi konsumsi gula, garam, dan minyak berlebih yang dapat menyebabkan penyakit sindrom metabolik seperti serangan jantung, stroke, diabetes, dan lain-lain. Yang kelima, penuhi kebutuhan cairan sehari-hari untuk mencegah dehidrasi dengan minum air putih sebanyak 6-8 gelas per hari. Untuk lebih jelasnya, tanya ahlinya yuk. Oh ya, nama saya Elinda Mani, kerja di Puskesmas Bagan 1 sebagai nutrisionis. Pertanyaannya, pada masa pandemi COVID ini, makanan apa aja sih yang harus kita konsumsi? Untuk masa COVID kayak gini, sebaiknya makanan itu gizi seimbang ya. Jadi gizi seimbang itu yang isinya itu ada apa? Ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral gitu. Jadi tapi di masa COVID kayak gini bagusnya itu lebih banyak itu di sayur dan buah. Dimana kalau sayur dan buah itu kan untuk untuk kekebalan tubuh ya, antioksidan juga gitu. Tapi untuk daya tahan itu perlu diperbanyak dari protein. Protein terutama itu proteinnya dari hewani. Jadi contohnya daging ya, daging ayam, daging sapi boleh, ikan boleh, tapi kalau masa COVID ini lebih bagus itu dari protein hewani. Jadi untuk daya tahan tubuh itu lebih diutamakan itu proteinnya gitu. Tapi harus keseimbangannya harus tetap dijaga. Jadi jangan lupa juga sayuran, buahnya gitu ya. Jadi contoh nasi kan 1,5 centong tuh berarti 150 gram. Nah lauknya kayak ayamnya itu 50 gram, satu potong sedang lah yang biasa dijual di warung ya. Terus tempenya tuh 25 gram, tempe 25 gram ya. Tempe biasa, tempe itu yang biasa kita makan tuh kalau makan di warteg ya itu 50 gram tuh, kalau dihitung lebih kurang tuh 25 sampai 30 gram gitu ya. Jadi terutama di isi piringku itu berarti harus ada nasinya, ada ikannya, ada sayurannya ya.